Hai, pagi ini kita akan bahas mengenai status obstetrik. Jadi di status obstetrik ini adalah istilah GPA yang selalu melekat ya di dalam pengkajian asuhan keperawatan maternitas ya ataupun juga asuhan kebidanan yang mana GPA ini menunjukkan atau mengarah pada status paritas ibu gitu ya. Jadi di status obstetrik ini nanti ada istilah GPA di mana G itu adalah gravida yang menunjukkan jumlah kehamilan atau status kehamilan. P itu adalah paritas, jumlah kelahiran, serta A atau yang disebut dengan abortus ya, yang menunjukkan jumlah keguguran. G atau gravida itu akan menunjukkan jumlah berapa kali seorang perempuan ya sedang atau telah hamil, baik nanti hamilnya sampai melahirkan maupun kehamilannya nanti itu gagal. P atau istilahnya paritas atau para itu akan menunjukkan jumlah kelahiran janin pada usia yang layak hidup meski nanti lahirnya tidak hidup, seperti itu. Kemudian nanti ada A, abortus, ya jumlah kehamilan yang hilang karena alasan apapun termasuk aborsi yang diinduksi atau keguguran. Istilah abortus terkadang dicabut jika tidak ada kehamilan yang hilang. Bayi lahir mati itu tidak termasuk ke dalam abortus. Nah, secara spesifik graviditas dan paritas adalah berapa kali seorang wanita sedang atau telah hamil untuk graviditasnya dan membawa kehamilan tersebut ke usia kehamilan yang layak, itu dengan paritas. Nah, jika usia kehamilan jika dia sudah melewati usia 20 minggu dan bayi terpaksa dilahirkan karena sudah meninggal di dalam rahim, itu disebut dengan stillbirth atau IUVD, intrauterine fetal death, dan itu terhitungnya sebagai paritas atau para, bukan terhitung sebagai abortus atau A. Ya, jadi bayi lahir mati itu tidak masuk ke dalam abortus ya. Contoh soalnya, seorang perempuan berusia 34 tahun datang ke poli kebidanan untuk memeriksakan kehamilannya. Nah, pasien mengaku kehamilan kelima. Nah, riwayat obstetriknya di kehamilan pertama dia lahir normal di bidan. Kemudian kehamilan keduanya keguguran usia 15 minggu, kehamilan ketiganya itu stillbirth ya, usianya 32 minggu. Dan kehamilan keempat itu dia anak lahir prematur, usia kehamilannya itu 35 minggu. Nah, akan muncul tuh dalam soal ya, apakah status obstetri pasien tersebut. Nah, kehamilan pertama kita bahas ya. Kehamilan pertama itu dia lahir normal di bidan. Nah, itu kita anggap sebagai istilahnya apa? Masuk ke dalam mana? G atau P atau A? Oke, benar sekali. Dia masuk ke dalam P, paritas. Ya, karena dia lahir normal di bidan. Kemudian kehamilan kedua, keguguran usia 15 minggu. Itu masuk G, P, atau A? Ya, benar banget. Dia masuk ke dalam A, abortus ya, karena dia keguguran usia 15 minggu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu ada kehamilan ketiga, stillbirth ya atau IUVD. Usia 32 minggu. Kita masukinya ke dalam mana? Ingat tadi sudah ada penjelasan di atas? Benar, masuk ke dalam para. Ya, bukan masuk ke dalam abortus. Kemudian dia kehamilan keempat, anak lahir prematur usia 35 minggu, maka dia dikatakan paritas. Dan kehamilan saat ini terhitung sebagai apa? G, P, atau A? Benar sekali, gravida. Ya, jadi seorang wanita sedang hamil berapa ke berapa, ya. Jadi status obstetri pasien tersebut adalah
G5, P3, A1. Jelas sampai di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya siap untuk menjawab, ya. Dan di bawah ini ada soal, ada 3 buah soal saya berikan. Silakan nanti Bapak Ibu menjawab, meresponnya. Dan ingat satu, jangan cepet-cepet mutusin, dilihat dulu, dibaca dulu soalnya dengan seksama, baru nanti diputuskan. Ya, dia status obsesi pada pasien itu apa? Oke? Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Salam sehat dari saya.